Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi, NIM 241730846, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Plaka. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah anatomi. Dosen pengampunya itu Pak Rahmat Ilahi, SPD MPD. Di sini langsung saja saya masuk ke materinya. Ilmu anatomi. Apa sih itu ilmu anatomi? Ilmu anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia serta hubungan antara bagian tubuh tersebut. Dalam konteks olahraga, anatomi tidak hanya menjelaskan apa struktur tubuh, tetapi juga bagaimana struktur tubuh tersebut mendukung performa gerak dan mencegah cedera. Ilmu anatomi itu dibagi lagi beberapa. Yang pertama itu anatomi sistematik. Anatomi sistematik mempelajari tubuh berdasarkan sistem organ. Nah, yang pertama itu sistem rangka atau skeletal system. Yang kedua itu sistem otot atau muscular system. Nah, yang ketiga itu sistem sendi, articular system. Nah, yang terakhir itu sistem saraf. Nah, dari keempat sistem organ dalam anatomi sistematik, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, sistem rangka. Skeletal system, fungsinya itu menopang tubuh, melindungi organ vital, tetapi perlekatan otot. Yang keempat itu membentuk tuas gerak. Dalam olahraga, struktur tulang menentukan biomekanika gerak. Yang kedua itu panjang femur atau mempengaruhi performa lari. Nah, contohnya kalau kayak atlet itu minimal rata-rata itu tinggi badannya itu ditentukan lah. Jika kalau seorang atlet berpostur tubuh pendek, cenderung susah diambil, performa larinya itu kurang. Nah, yang ketiga itu struktur vertebra mempengaruhi postur atlet. Ya, sudah jelas jika postur tubuh tidak bagus pasti mempengaruhi. Kita langsung masuk ke sistem yang kedua itu sistem otot atau muscular system. Fungsinya itu satu menghasilkan gerakan, yang kedua itu menjaga postur tetap bagus. Nah, yang ketiga itu menghasilkan panas. Dalam olahraga, yang pertama hipotrofi, otot meningkat kekuatan. Nah, yang kedua itu serabut otot tipe 1 dan 2 menentukan karakter performa atlet, endurance dan power. Pasti seorang atlet itu pasti membutuhkan namanya endurance dan power. Ini kita masuk ke bagian 3 itu sistem sendi, articular system. Nah, jenis sendi itu ada beberapa. Yang pertama sendi engsel, itu lutut, siku, kemudian ada itu saya. Kemudian yang kedua itu sendi peluru, itu bahu, panggul. Yang terakhir itu sendi putar, itu biasanya sendi putar itu yang bagian leher. Nah, dalam olahraga, mobilitas sendi menentukan range of motion atau room. Yang kedua itu stabilitas sendi menentukan resiko cedera. Nah, jelas jika kita tidak mengetahui dalam olahraga itu, kita harus mengetahui namanya sendi-sendi agar menghindari cedera pada saat
melakukan aktivitas fisik. Yang masuk kita masuk ke materi yang keempat, itu sistem saraf. Peran dalam olahraga mengontrol kontraksi otot, koordinasi gerak, refleksi dan keseimbangan. Memang kita harus mengenal sistem saraf itu perannya dalam olahraga. Itu yang pertama, itu mengontrol, ya sudah jelas pasti kita harus mengontrol kondisi otot, koordinasi gerak, refleksi dan keseimbangan. Nah, itu tadi keempat dari anatomi sistematik. Kedua itu anatomi regional. Anatomi regional mempelajari tubuh berdasarkan wilayah tertentu. Pendekatan ini sangat penting dalam olahraga karena cedera dan analisis gerak sering berbasis area tubuh, itu kepala dan leher. Nah, yang kedua itu ekstremitas atas. Yang ketiga ekstremitas bawah. Nah, yang pertama itu kepala dan leher. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama vertebra cervical. Yang kedua itu otot sternocleidomastoidea. Yang ketiga itu struktur neurologis. Nah, relevansinya itu cedera Wisplain pada olahraga kontak. Nah, yang kedua itu ekstremitas atas. Itu meliputi yang pertama itu shoulder complex. Yang kedua itu humerus. Yang ketiga itu radius dan ulna. Nah, yang keempat otot beach dan triceps. Nah, relevansinya itu analisis service dalam tenis meja. Nah, yang kedua itu teknis smash dalam poli. Langsung kita masuk ke materi kedua, itu ekstremitas bawah. Yang ketiga meliputi yang pertama itu pelvis, femur, lutut. Yang keempat itu ankle complex. Relevansinya itu teknik sprint, cedera ACL, tendinitis excellence. Nah, itu tadi bagian-bagian dari anatomi regional. Sekarang kita masuk ke terminologi anatomi. Terminologi anatomi adalah sistem istilah baku yang digunakan untuk mendeskripsikan lokasi, posisi, dan hubungan antar struktur tubuh secara universal. Dalam olahraga, menggunakan istilah ini penting untuk analisis teknik, komunikasi, pelatihan, dan pencegahan cedera. Posisi anatomis atau anatomical position. Posisi anatomis dalam posisi struktur tubuh yang digunakan sebagai acuan dalam mendeskripsikan struktur dan arah tubuh. Nah, ciri-ciri posisi anatomis itu tubuh berdiri tegak. Yang kedua itu kepala dan pandangan lurus ke depan. Lengan. Yang ketiga itu lengan di samping tubuh. Empat itu telapak tangan menghadap ke depan atau supinasi. Yang kelima itu kaki sejajar dan menghadap ke depan. Sekarang kita mempelajari istilah arah atau directional terms dalam anatomi. Nah, istilah yang pertama itu superior atau cranial, artinya itu lebih atas. Contoh dalam olahraga itu
kepala superior terhadap bahu. Dalam artian kepala lebih atas terhadap bahu. Nah, itu. Yang kedua itu inferior caudal atau caudal lebih bawah. Artinya itu lebih bawah. Contohnya itu lutut inferior terhadap panggul, atau lutut lebih bawah terhadap panggul. Nah, yang ketiga itu anterior atau ventral, itu bagian depan. Itu contohnya itu ventela berada anterior terhadap femur. Nah, yang keempat posterior dorsal, bagian belakang atau bagian belakang otot hamstring posterior terhadap quadriceps. Nah, contoh yang berikutnya itu istilah berikutnya medial atau mendekati garis tengah. Itu contoh itu jari kaki besar medial terhadap jari kecil. Nah, istilah berikutnya itu lateral atau artinya menjauh dari garis tengah. Bahu, contohnya itu bahu lateral terhadap sternum. Nah, yang berikutnya itu istilah proksimal, lebih dekat ke pangkal. Nah, itu lutut proksimal terhadap pergelangan kaki. Yang berikutnya distal, lebih jauh dari pangkal, pergelangan tangan distal terhadap siku. Itu superficial, lebih dekat permukaan otot superficial dibanding tulang. Profunda depth, lebih dalam, artinya itu lebih dalam, itu tulang lebih dalam dari otot. Nah, itu tadi istilah arah dalam anatomi. Ada beberapa tadi, mungkin ada 10. Nah, sekarang kita masuk ke istilah gerak dalam dasar dalam olahraganya. Oke. Nah, istilah yang pertama itu gerakan yang pertama itu fleksi. Artinya itu membengkokkan. Contohnya itu menekuk siku. Membengkokkan. Nah, yang kedua itu fleksi, itu membengkokkan. Nah, yang kedua itu ekstensi, meluruskan. Setelah kita membengkokkan, pasti kita meluruskan. Nah, itu yang dinamakan ekstensi. Atau contohnya itu meluruskan lengan. Nah, yang ketiga itu abduksi yang dimana itu artinya menjauh dari garis tengah. Angkat lengan ke samping. Contohnya itu angkat lengan ke samping, menjauhi dari tubuh. Contohnya begini. Nah, yang berikutnya itu adduksi, mendekat garis tengah. Nah, tadi kan balikannya dari abduksi itu menjauh, sementara abduksi itu mendekat setelah turun. Nah, itu yang namanya adduksi. Yang berikutnya itu rotasi atau gerakan memutar. Ketika kita memutar badan, itu namanya rotasi atau gerakan yang memutar. Oke. Yang berikutnya itu supinasi, itu telapak tangan menghadap ke atas, posisi siap menghadap menangkap bola. Nah, begini contohnya. Kalau kita mau menangkap bola atau kita mau passing atas bola voli ini. Nah, yang terakhir itu pronasi, yaitu telapak menghadap bawah.
Itu contohnya itu kayak kita mau push up atau mendribling bola basket, pasti telapak tangan menghadap ke bawah. Nah itu tadi bagian-bagian dari istilah gerakan dasar dalam olahraga. Sekarang kita masuk ke bidang tubuh atau body planners. Nah di sini body planners itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sagittal, frontal atau coronal. Yang 3 itu atau yang terakhir transversal atau horizontal. Nah kita membahas yang pertama, sagittal, membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Gerakannya itu fleksi dan ekstensi. Contoh gerakannya itu squat atau lari. Nah sedangkan yang kedua itu frontal atau coronal, membagi tubuh menjadi depan dan belakang. Gerakan itu abduksi dan adduksi. Nah, contoh gerakannya itu jumping jack. Nah yang terakhir itu transversal atau horizontal, membagi tubuh menjadi atas dan bawah, di mana gerakan itu rotasi atau memutar. Nah contoh gerakan itu gerakan memutar badan dalam tenis meja pada saat servis. Oke. Nah itu saja mungkin pembahasan dalam video kali ini mengenai mata kuliah anatomi, dan ada dalamnya itu ada bagian-bagian tadi yang seperti saya yang tadi jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.